Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam budaya, Rahayu. Selamat berjumpa lagi dengan saya dan De Andri dalam episode kita kali ini kaitan dengan diskusi ringan. Artinya kita diskusi untuk malam ini terkait malam Jumat Kliwon, adanya budaya tradisi untuk memberi semacam bunga-bungaan pada benda pusaka milik kita. Mungkin gimana kalau sampai nanti? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng malam Jumat, Pak Agung. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya senang sekali, Pak. Kita membahas masalah sesuatu yang sebenarnya mau dibilang penting-penting, mau dibilang sensitif, Pak. Ini karena berhubungan dengan bunga dan pusaka. Sebagai orang yang dilahirkan sebagai suku Jawa, kita memiliki budaya yang sangat luhur, Pak. Salah satunya adalah penggunaan bunga. Bunga ini untuk orang Jawa itu digunakan mulai dari orang selamatan, Pak. Pakai untuk mandi itu mau nikah mandi pakai air bunga, kemudian mau mandi selamatan ada 7 bulanan. Nah, itu juga bisa mandi bunga, mau nikah juga pakai bunga, mau lahiran juga pakai bunga, selamatan bahkan sampai orang meninggal pun pakai bunga. Kemudian juga ada beberapa penggunaan bunga itu salah satunya di pusaka gitu ya. Nah, waktu-waktu tertentu itu di orang Jawa khususnya ya, yang di Pulau Jawa itu tuh memiliki hari-hari tertentu, Pak, seperti Jumat Kliwon, ya kan, Selasa Kliwon itu memiliki momen-momen tertentu yang dianggap agak keramat gitu ya daripada hari-hari yang lain. Nah, seperti kita ketahui bahwa bunga ini mungkin dipandang oleh sebagian orang, penggunaan bunga atau sarana bunga ini dianggap sangat sensitif, bahkan ada yang mengatakan syirik, Pak Agung. Ya, bentar. Nah, biasanya hari-hari tertentu itu kalau saya mencatat tuh ada 4 ya. Jadi yang pertama itu hari tertentu dalam kaitan dengan weton kelahiran kita. Kedua itu tadi benar Selasa Kliwon, Jumat Kliwon, dan Jumat Legi. Jumat Legi ya, karena memang masing-masing ada kepercayaan tersendiri pada hari-hari itu. Lanjut. Nah, kemudian sebelum kita membahas bunga, Pak, orang-orang Jawa, suku Jawa itu selain bunga itu juga digunakan sarana, Pak. Orang Jawa itu banyak pasemon, Pak, makna simbol. Simbol itu untuk mewujudkan harapan. Bunga itu ada 3, Pak. Ada bentuknya yang indah, ada warnanya yang indah, estetik juga, dan ada baunya. Merupakan bentuk harapan supaya apa yang diharapkan itu sampai pada Tuhan terkabul. Zaman dulu bahkan, Pak, ada tumpeng juga, Pak, selain bunga itu yang digunakan. Tumpeng itu biasanya berbentuk kerucut, Pak. Itu menggambarkan gunung, Pak, karena disitulah kayangan itu ada di puncak gunung, tempatnya dewa. Menaruh harapan ke situ kepada Tuhan bahwa disitulah kemudian mengabulkan. Ya, mungkin kalau tumpeng ya, tapi kita lihat sama bunganya. Nah, ini kan makna simbolnya. Artinya di situ selamatan pakai tumpeng. Contohnya ini loh. Nah, nih pusaka saya. Pusakanya Pak Agung ya ini ya. Jadi saya untuk memberi Sekarinonce ya istilahnya ya. Jadi Sekarinonce. Salah satunya melati. Iya. Jadi tiap malam Jumat Kliwon saya biasa memberi pusaka saya, termasuk yang di rumah. Ini tadi saya bawa beberapa bunga-bungaan di situ. Jadi memang bermacam-macam maknanya ya tadi disebutkan tadi ya. Terus lanjut deh. Nah, kalau saya, Pak, secara pribadi yang dihubungkan dengan
doa dan harapan kepada Tuhan itu ada hubungannya, Pak. Kenapa? Kita harus punya landasan dulu, Pak, ketauhidan, biar tidak dibilang syirik. Karena masyarakat sekarang itu melihat bunga yang ditempatkan di tempat tertentu, di pusaka, di kuburan, di mana itu akan dari makna yang sebenarnya itu mengalami transformasi nilai, di mana itu maknanya negatif, Pak. Orang pakai bunga itu seakan-akan itu pasti syirik. Orang pakai dupa pasti syirik. Padahal tidak seperti itu. Dupa itu di Arab itu disebut bukhur, justru sunnah malah memakai wangi-wangian seperti itu. Jadi gini ya, jadi banyak sih macam-macam ya. Jadi kalau terkait dengan budaya tradisi, memang banyak tumpengan, kemudian jajanan pasar, kemudian bunga-bungaan. Kalau di termasuk dupa, hiu, wangian, dan sebagainya. Kalau dijabarkan masing-masing panjang sebenarnya. Mungkin waktu kita terbatas ya. Tadi juga kita cepet-cepetan juga nih. Ini ada yang nunggu kayaknya. Tadi. Nah, selanjutnya. Jadi, untuk bunga-bungaan ini, gimana pendapat sampean kalau saya punya kebiasaan untuk memberi sekari nonce itu kepada pusaka? Mungkin para pemirsa juga, teman-teman ada yang menggunakan itu ya? Juga yang menggunakan sekari nonce juga, atau mungkin ditaruh di dalam baskom atau tempat bunga-bungaan yang dari keranjang seperti itu, kemudian ada diberi air, hampir sama saja ya. Cuman kebetulan kita di sini banyak yang jual, di Banjar ini banyak yang jual sekari nonce ya. Kalau di Jawa tempat saya, di kota saya itu jarang ada. Oh, malah nggak ada. Jarang ada. Kalau ada bikin sendiri, Pak ya? Bikin sendiri. Saya biasa pakai jarum, pakai benang, saya untai. Tapi kemudian alhamdulillah di sini banyak yang jual. Jadi salah satu kemudahan yang bisa saya dapatkan. Dan akhirnya ya udah kita beri bunga-bungaan, terutama di malam Jumat Kliwon ini. Makna dari malam Jumat Kliwon itu dipercaya terbukanya alam dunia nyata dengan alam gaib, itu terbuka di malam Jumat Kliwon, itu dipercaya seperti itu. Kalau weton biasanya saya hanya memberi minyak. Oh, minyak ya. Sekaligus pengingat, tanda pengingat. Bagus itu, Pak, sebenarnya. Jadi terkait tadi mungkin kebiasaan Pak Agung yang kebiasaan itu mungkin sampai tahu nggak sejak kapan sih kalau kayak gitu tuh? Kalau menurut sampai kalau bunga yang ditaruh kan ada namanya persembahan. Kalau menurut saya nih, Pak ya, dari terminologi itu persembahan itu untuk menyembah. Dari kan ada kata sembahyang, menyembah yang disembah. Bunga ini di sini ada juga selain persembahan juga ada namanya sesaji, atau orang Jawa itu menyebutnya sajen. Kemudian ada juga menyebutnya banten atau bebanten gitu. Nah, dari tiga terminologi ini menurut saya ada beberapa hal yang prinsip yang beda. Apakah kita itu untuk menyembah menggunakan bunga kita, atau itu seperti menyajikan sesuatu. Menyajikan itu seperti tamu disajikan. Artinya kita tidak menyembah tamu gitu. Tapi kalau itu untuk menyembah gitu kepada selain Allah, jatuhnya syirik gitu kan. Kalau menurut saya ini. Kemudian banten itu bisa artikan juga hampir mirip juga, tapi ada juga yang mengalirkan banten itu seperti persembahan atau tumbal, bahkan ada yang mengartikan itu gitu kan. Nah, kalau saya lebih tetap itu sesaji. Sesaji itu disajikan gitu loh. Saji sebagai sarana. Kalau kita memang menggunakan itu sebagai sarana doa bahwa bunga itu harum, maknanya simbolik tadi pas semuanya itu supaya harapannya itu bisa terwujud harum. Karena di dalam mimpi, Pak, orang Jawa itu punya mimpi. Ada titioni, gondrioni, puspo tajem. Mimpi pun ada bunga tidur, bunga lagi, Pak, di sini. Karena yang puspo tajem itu mimpi setelah jam 2-an biasanya, yang bisa ada makna-makna isyaratnya gitu. Nah, berarti ada bisa ke dunia nyata, dari alam mimpi bisa ke dunia nyata. Begitulah juga bunga. Bunga ini diharapkan dari sini kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa,
agar harapannya itu tercapai. Pak Agung ngasih minyak, mungkin secara dohirnya minyak itu bisa mengurangi korosi. Secara batiniah atau isoteri ada kekuatan gaib yang ada di benda itu. Sebelumnya kita sudah bahas bahwa memang pusaka itu ada kekuatan, apakah itu berbentuk yoni dan lain sebagainya, itu silahkan ditafsirkan masing-masing. Tapi menurut saya semua kembali kepada nawa itu kita, Pak. Tipis ini, Pak, kalau kita berbicara sirih bunga ini. Tapi yang jelas kalau tujuannya itu adalah tetap kita kepada Allah, artinya ada barang yang hebat. Siapa yang menciptakan ini? Allah Subhanahu wa taala. Kita merawat, ada Allah di situ, sehingga kita tidak terjebak pada pandangan orang bahwa itu menjadi suatu yang musyrik dan syirik atau syirik itu. Nah, kalau menurut Pak Agung gimana? Ya, saya kan kalau pandangan saya berangkat dari cara berpikir kita yang dari awal ya. Jadi seperti yang episode sebelumnya, episode ke-8 ya, 7 dan 8 itu, ini kita sudah menginjak ke episode 9 terkait dengan esoteri pusaka, kemudian juga terkait dengan namanya budaya tradisi ya. Kalau dikatakan budaya tradisi berarti budaya yang turun-temurun. Dalam sejarahnya itu mungkin dalam babad dikisahkan di babad Tanah Gawi, kemudian dikisahkan juga di beberapa buku-buku terkait dengan ajaran leluhur tersebut. Memang tidak bisa lepas di era Islam sudah masuk ke Nusantara ini. Jadi kalau saya baca itu, hal itu bermula ketika Sultan Pajang Hadiwijaya itu masih jumeneng ya, berkuasa. Kemudian ada cerita lagi dengan Adipati Jipang Panolan, Haryo Penangsang, yang kemudian banyak dikisahkan ada peperangan ya, yang terkait dengan perang tanding antara Sutawijaya, Maskapai Loring Pasar yang kemudian bergelar sebagai Panembahan Senopati, Danang Sutawijaya ya. Itu melakukan perang tanding dengan Haryo Penangsang dengan kuda gagak rimangnya, ya kan, menyatakan tombak, dan kemudian yang seperti saat disebutkan yang kemarin itu Sutawijaya atau Maskapai Loring Pasar itu dipinjami sebenarnya dengan pusaka dari Sultan Hadiwijaya berupa tombak. Iya. Kalau dikatakan sekarang itu Kanjeng Kiai Ageng Pleret, yang berdapur piring, dikisahkan itu kan piring wadon. Kemudian beliau terluka parah, Adipati Jipang ini perutnya terluka oleh tombak tadi, kemudian ususnya terburai, dan ususnya itu kemudian dililitkan di pusaka agemannya beliau atau katakanlah piandelnya beliau ya, dililitkan. Kemudian dari kisah itulah Panembahan Senopati merasa kagum akan kegagahan dari Adipati Jipang yang seolah-olah menjadi sangat berwibawa, dengan gagah dalam perang ya, dalam berani ya. Sosoknya beliau itu tampak auranya muncul, katanya kan seperti itu dikisahkan, dengan beruntaikan usus. Nah, kemudian diinterpretasikan atau simbolkan dengan rangkaian sekar rinonce ini, sekar kembang atau bunga melati terutama, sehingga di era-era selanjutnya itu banyak digunakan. Jadi misalnya dalam mantenan, biar gagah gitu Pak ya. Ya, untuk mempusakakan pusaka juga, kemudian menambah wibawa terkait dengan eksoterinya, seperti itulah. Berkembang secara esoteri yang sampaikan tadi juga, itu akan menambah tuah dari pusaka tersebut apabila kita pusakakan. Itu dipercaya seperti itu secara esoteri kan, gaibnya, mistisnya kan, macam itu. Atau katakanlah
magisnya, kemudian atau katakanlah tuahnya, atau katakanlah khasiatnya, atau katakanlah yoninya, atau katakanlah energi yang ada di dalam pusaka itu akan terjaga. Jadi Kemudian, itu sejak itu ya Pak, populernya mungkin ya. ya, Sebelumnya bunga hanya ditaruh di tempat gitu ya, di tempat kayak tempat Banten atau tempat untuk pokor atau apa. pokor gitu ya. Oh. Sepengetahuan saya seperti itu. Mungkin para pemirsa juga punya pandangan lagi yang berbeda, bisa ditulis di komentar itu kan ada, atau mungkin memberikan semacam dissenting opinion. Iya, karena tentu kita ini kan hanya bisa mencoba untuk tapi karena berdasarkan riwayat aja gitu Pak ya, mungkin ada perbedaan pendapat, wajar aja ya Pak ya. Kemudian kalau kita kaitkan juga dengan hal-hal yang terkait budaya tradisi tadi, itu sepengetahuan saya seperti yang saya sebutkan tadi, sekalian saya menjawab tadi kan, di situ juga kan ada namanya sesajen ya kan, sandingan, cobakal, itu masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda tapi mempunyai filosofis yang berbeda pula, tapi makna yang terkandung dalamnya itu bagus semuanya. Harapan, doa kepada Tuhan seperti dupa juga ya Pak ya. Salah satunya seperti itu. Mungkin orang dulu itu bunga-bungaan, wangi-wangian, juga jajanan pasar, ada sandingan berupa minuman, kopi, teh, air putih. Itu merupakan bentuk simbolik pasemon dari orang Jawa bahwa gambarannya ke sini. Setiap punya makna tentu ya Pak ya. Seperti yang di episode saya kaitan sama sesajen, kaitannya dengan jamasan pusaka. Dan sebelumnya saya sampaikan juga. Jadi wangi-wangian dari bunga-bunga itu mempunyai makna yang berbeda-beda. Beda-beda ya. Ada yang mawar gimana gitu. Melati, kantil, atau kenanga juga, jadi berbeda-beda. Jadi kalau kita pandang secara ilmu tauhid lah bahasanya gitu, itu kan utama tuh kalau dalam Islam Pak, itu kalimat la ilaha illallah itu merupakan fondasi atau dasar. Itu sudah harga mati, artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Kita menyembah Allah, kita memohon kepada Allah. Sekali lagi bahwa ini kita tidak menyembah kepada pusaka, tapi pusaka itu memiliki tuah itu karena kebesaran Allah juga. Oke. Kan begitu Pak. Jadi sehingga dari pembicaraan kita kali ini mungkin ada semacam clue ya istilahnya ya. Iya. Saran-saran dari kita ya. Alangkah lebih baiknya bagi para pemirsa juga, terutama bagi kalangan pemula ya, biar tidak terjebak syirik Pak ya. Tidak dengan syirik, tapi juga melestarikan budaya tradisi. Nah, kalau dalam kita kembali lagi yang di piagam UNESCO itu kan kita diakui kan intangible-nya ya. Jadi yang non bendawinya, tak bendanya itu terkait dengan ritual atau budaya tradisi tadi. Salah satunya adalah memberikan bunga-bungaan di malam-malam tertentu yang saya catat tadi ada 4 tadi itu. Kalau dalam kaidah fikih Pak, saran saya seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya kita. Kemudian kalau berkaitan dengan fikih gimana? Kalau dalam fikih itu adat itu bisa menjadi hukum Pak. Al-adatu muhakkamah. Jadi adat itu bisa menjadi hukum selama tidak bertentangan dengan hal-hal yang menjadi prinsip dalam Islam. Salah satu pondasi yang paling kuat adalah masalah tauhid, keesaan Allah. Ini tidak boleh tergantikan. Jadi kan ada orang tuh Pak punya pusaka. Saya punya pusaka ini, tuahnya kaya, pasti kaya. Sebenarnya konsepnya adalah bukan pasti kaya. Ini tidak benar kalau menurut saya. Yang benar adalah pusaka itu harapan supaya orang menjadi kaya. Tuah bisa, simbolnya sekali lagi simbol pasemonnya bentuknya misalkan kayak dapur, katakanlah dapur tertentu kan banyak yang digunakan untuk kekayaan. Terus kemudian pamor tertentu juga bisa untuk kekayaan seperti udan mas, lining wari atau banyu mili, dan banyak lagi yang tidak bisa saya sebutin satu persatu. Itu harapan sebenarnya. Bisa nggak itu? Bisa. Tapi nggak juga bisa. Semua kembali kepada Allah.
Iya. Kembali kepada bunga Pak, menurut saya. Ya mungkin itu ya para pemirsa ya. Iya. Jadi kalau kita belajar sejarah tadi, ketawitan juga dari sisi agama, dari sisi sejarahnya juga itu panjang. Jadi ada makna filosofisnya. Iya. Bahkan kalau dikatakan era-era Sultan Pajang itu, kalau era Panembahan Senopati itu kan 1581 sampai dengan 1601 ya. Iya. Itu beliau Jumeneng. Berarti sebelumnya tadi kita baca di Wikipedia ya 1554 ya. Itu kan Itu tahun wafatnya Arya Penangsang. Arya Penangsang. Jadi penolak. mulai populernya Penggunaan Sekari Nonce Sekari Nonce. Sebelumnya berarti tidak digunakan secara itu gitu ya Pak ya. secara saklek lah istilahnya. Secara Atau tidak populer tidak lah. populer. Oh, Mungkin gitu. dengan cara bicara di pokor. Gitu yang Tapi kalau di untayan Iya. kemudian dan juga sampai ke tradisi-tradisi apa? Iya. Pusaka sebagai ageman atau sebagai piande, kemudian di upacara-upacara tertentu Iya. itu juga kan diberi semacam Sekari Nonce, pernikahan juga. Jadi- Selain itu juga Iya. kaitannya dengan penggunaan Sekari Nonce tadi, saya ulangi lagi, menurut kami itu bukan syirik. Memang kalau mau ditarik lagi ke arah kanan istilahnya, mau kita tarik lagi itu bisa saja sebelum syirik nanti ada namanya bid'ah. Gitu. Tapi kami, kalau saya juga mungkin Henry juga, orang Indonesia juga mungkin nanti punya pandangan sendiri, cari reasoning sendiri atau ada sebuah Monggo saja. dialektika dalam artian prinsip masing-masing. Namun setidak-tidaknya kita mengenal, kita belajar, kita sharing pengalaman-pengalaman kita ini, hal-hal yang baik dari ajaran leluhur itu kita lestarikan. Dan percayalah, kalau menurut kita yang terbaik, menurut kita yang benar, tidak akan ada orang yang merasa dirugikan. Harus ada kearifan Pak. Kearifan, tapi tidak Bijaksana. boleh kita paksakan cara pandang kita ini. Iya. Kita belum tentu benar, orang lain juga belum tentu benar. Benar menurut kita belum tentu benar menurut orang. Tapi untuk saat ini Kita untuk kita meyakini seperti itu. Iya begitu. demikian tayangan kita kali ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat, salam budaya, salam sehat, bye bye.